Kalau saya puterin ke kanan dulu, jadi kalau mau turun di bawah yang kanan ini udah kita sepeda. Kamu punya ini ya? Boleh skuter. Kardiologi di sini. Beli roti. Oh, dengerin. Dengerin. Dia adalah ahli botanika dari dan kebun Trebogo saat ini memiliki luas 80 hektar. Di dalamnya terdapat kurang lebih 15.000 koleksi tanaman dan pohon yang sudah berkembang berdasarkan jenisnya. Seperti yang di depan ini, sebelah kanan dan kiri ini ada kelompoknya dari rotan. Rotannya yang menjalar keluar yang bisa dipakai untuk membuat kursi, meja, atau mainan bola, bola nakrau, dan masih banyak kerajinan tangan lain dari rotan. Lalu di samping koleksi rotan, di depan ini ada taman namanya Taman Teisman. Teisman itu beliau adalah pendirinya dan kebun raya Cibodas. Sekaligus seorang yang menemukan obat malaria dulu pohon Bina obatnya. Teman ini diabadikan foto penelitian nama lengkapnya Johannes Elias Teisman. Dan di tengah sana ada tubuh Teismannya yang warna coklat. Teisman juga sangat terbiasa di sini karena beliau adalah orang pertama yang menemukan tanaman di sini berdasarkan jenisnya. Bukan beliau menjabat sebagai direktur utama dan depan lagi ada kawasan Palestina. Ini ada bambu tropis yang dulu pernah dipakai oleh Indonesia untuk melawan Belanda, bambu runcing. Di sana bambunya atau tunas mudanya ini bisa tumbuh sekitar 4 meter dalam waktu dingin. Ini. Depan lagi ada koleksi dari bambu tali. Lalu di dalam sama depan sana koleksinya bambu ketung yang biasa menunjukkan untuk dimasak. Dan bambu besarnya juga bisa dipakai untuk bahan baku ini yang kecil ada bambu hitam ini untuk angklung atau kalung. Di sini kantor pengelolanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Lalu di samping kantor BRIN-nya di depan itu adalah gerbang belakang atau tampak belakangnya dari Istana Bogor. Luasnya sendiri 28 hektar dan tahun didirikannya 1745 oleh Robert Baron van Info. Ini kalau jalan kaki atau naik sepeda masih boleh tembusnya ke tempat naik shuttle bus tadi jalan. Cuman kalau dari sini foto kehalangan sama gerbangnya, di sampingnya ada danau Gunting tadi. Itu pemisahnya hanya danau saja tanpa ada pagar. Oh, istana sana. Lalu untuk yang depan ini ada komplek makam Belanda. Totalnya ada sekitar 37 sampai 38 makamnya, tapi jenazahnya ada 42. Jadi satu makamnya ada yang ditumpuk karena identitasnya tidak diketahui. Mereka kebanyakan adalah ahli botanika, pejabat Belanda dan keluarganya yang meninggal rata-rata karena wabah malaria. Dan untuk nisannya juga sebagai penanda, semakin tinggi nisannya semakin tinggi jabatan yang meninggalnya. Juga sebelah kanan sini ada koleksi dari bambu raksasa dari Burma Myanmar. Diameternya bisa sampai 25 cm dan tingginya bisa sampai 30 meter. Dan bambunya bisa tumbuh sekitar 20 cm per hari. Ini bambu raksasa. Ini koleksi dari bambu lemang atau bambu lemang. Ya, jadi total luas kebun Trebogo dengan istana tadi jika keduanya digabungkan itu 115 hektar. 87 hektar untuk kebun Trebogo dan 28 hektarnya untuk istana Bogor. Dan di kebun Trebogo selain konservasi tanaman juga ada museum namanya Museum Zoologi, tempat diawetkan hewan-hewan. Itu salah satu koleksinya yang cukup besar. Di dalamnya itu ada kerangka paus biru. Kerangka paus birunya dulu ditemukan terdampar di pantai Pamengpeuk Garut. Dan di box ininya pakai kereta batu bara, lamanya 44 hari tahun 1916. Untuk akses menuju museumnya bisa lewat jalan di depan ini belok kanan, atau di antara dua bangunan putih di depan juga ada jalan belok kanan. Museumnya di paling belakang catnya warna putih dan biru.
peneliti di laboratorium yang di depan. Kerjanya ke laboratorium yang merupakan salah satu laboratorium tertua yang ada di Indonesia dan masih bisa dipakai hingga saat ini. Untuk tahun didirikannya, dua bangunan ini sama tahun 1884. Dan laboratorium ini juga yang dulu dipakai untuk meneliti obat malaria oleh Profesor Weizmann dan Dr. Melchior tadi. Tetapi itu kita telah memutangi Kebun Raya Bogor di bagian atas, kita akan menuju bagian bawah. Saja untuk makamnya dan Tanah Abang Jakarta. Di depan lagi ada di sebelah kanan sini pohon yang akan berjalan ke bawah ini namanya pohon kayu raja atau pohon Passia excelsa dari Kalimantan. Dimana kalau ditanam di habitat aslinya tinggi pohon ini bisa sampai 80 bahkan bisa sampai 90 meter. Buahnya pohon kompas. Jadi pucuk pohonnya bisa dilihat dari segala arah. Fungsinya seperti kompas di arah. Untuk tahun tanam pohonnya tahun 1914. Sekitar itu seperti itu. Di sebelah kiri sini ada kelompoknya dari pohon paku-pakuan atau pakis. Di depan lagi cukup tinggi itu pohon Eucalyptus alba atau pohon minyak kayu putih dari Flores. Pewanginya bisa diambil dari daunnya dan hangatnya bisa diambil dari kulit batang. Yang kanan sini koleksinya pandan. Terus yang depan pandan duri atau pandan laut untuk ya, akarnya tinggi juga karena biasa ditanamnya di pesisir pantai atau di hutan mangrove. Fungsinya untuk mengakomodasi kudapan. Kelompoknya dari tanaman-tanaman yang minat air. Contohnya itu seperti ada pisang air, talas air, padi-padian, dan juga masih banyak koleksi lain di dalam. Depan lagi, sebelah kanan dan kirinya ini koleksinya dari palem dan family-nya palem. Family-nya palem di sini seperti ada salam, ada sawit, ada sawit. Untuk salamnya ada di sebelah kanan sini. Dan yang biasa berbuah ada di bagian bawah sana. Juga ada akses utama menuju taman akuatik lagi. Dan untuk kurmanya ada di sebelah kiri sini, satu pohon yang ditopang di sini, itu pohon kurmanya. Kurmanya sudah pernah berhasil berbuah satu kali, tapi sampai saat ini belum pernah berbuah lagi karena salah satu faktornya iklim dan cuacanya. Sawit dan juga sagunya, sawit di bagian luar, sagu di bagian dalam diambil dari batang. Ini ada monumen plasma sawit juga, itu ungkapan terima kasih dari para pengusaha sawit yang ada di Indonesia untuk menciptakan khususnya karena sawit pertama yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor ini. Jadi sawit aslinya bukan dari Indonesia melainkan dari Afrika. Dulu yang bawa kesininya Belanda, di bawahnya hanya 4 bibit sawit dan itu adalah 4 bibit sawit pertama yang ada di Asia Tenggara ini. Saat ini sudah ada generasi keduanya di samping monumen plasma sawit tadi. Di sebelah kiri sini ditandai dengan papan warna hijau penjelasannya. Di daerah tebing sana itu tempat mekarnya bunga bangkai raksasa atau nama aslinya Amorphophallus titano. Di mana bunga bangkai raksasa sendiri mekarnya tidak tentu, tapi untuk estimasi waktunya sekitar 3 sampai 5 tahun sekali. Dan terakhir mekarnya di tebing sini tahun 2020 waktu awal pandemi. Jadi saat ini bunganya masih dalam masa dorman atau mati sementara. Sisa umbinya di bawah tanah, jadi tidak terlihat saat ini. Lalu di sebelah kiri pohon yang memiliki akar biti seperti papan, namanya cukup unik, namanya pohon kenari babi, asalnya dari Maluku. Ini tahun tanamnya 1850. Kenapa disebut pohon kenari babi? Karena kalau di habitat aslinya, sela-sela akarnya itu dipakai untuk tempat tinggal atau tempat bersembunyinya babi hutan.
jembatan nih. Pada di sebelah kanan sini ada jembatan ikoniknya dulu jembatan gantung atau jembatan merah. Nah, jembatan ini dulu terkenal karena mitosnya, tapi mitos yang dipercayanya cukup buruk. Katanya kalau ada sepasang lokasi menyeberangi jembatan tersebut, hubungannya akan putus setelah. Tapi kalau saat ini jembatan sendiri sudah ditutup karena salah satu kali penyangganya ada yang putus di jembatan. Bilang yang putus jembatannya kan. Bukan hubungannya ya Mas? Bukan, jembatannya itu faktanya. Tapi nanti kalau nyebranginnya sekarang hubungannya putus juga. Jatuhnya karena innalillahi ya Kang. Aja pakai konsep Ipon Keramat, dia merupakan salah satu situs cadar budaya juga. Apanya dari Ratu Galuh, Mangku Alam Prabu Siliwangi. Ini pohon keramat. Panglima Perangnya dan Bangsa Merpatinya dan Korea Galuh Pakuan Tanah Merah Galuh. Betul. Sebelum saya sebelum ada istana lebih dulu kerajaan Pakuan Pajajaran. Maka di belakang ada jembatan yang merupakan hubungan orang putus. Di depan ini di sebelah kiri ada pohon jodoh. Apa disebut pohon jodoh? Dikarenakan ini adalah dua pohon yang berbeda jenis, tapi bisa berdampingan dari zaman Belanda hingga saat ini. Oh, Masya Allah. Pohon yang sebelah kirinya pohon meranti tembaga asalnya dari Sumatera, yang kanannya pohon araratun atau family-nya beringin dari Malaysia. Ini tahun tanamnya sama, tahun 1866. Jadi usianya kurang lebih 157 tahun. Yang sebelah kiri diibaratkan sebagai prianya, yang sebelah kanan diibaratkan sebagai wanitanya. Nah, ini terkenal karena mitosnya juga. Mitos yang dipercayanya katanya kalau ada laki-laki dan perempuan kenalan atau foto di antara pohon tersebut secara tidak sengaja, katanya akan berjodoh mitosnya. Mereka sopo Zar cari sini. Ini langsung di situ Zar. Dia mau coba ya kata siapa? Mau berjodoh. Ya. Jadi Bukan di kamu misalnya ketemu cowok satu pembuatan mebel atau furniture. Oh, kembang. Kembang. Ada pos jaga di sini. Jembatan namanya jembatan Galuh. Dan nanti akan jalan jembatan Solo itu aliran Sungai Ciliwung. Ini yang awalnya dari Puncak dan akan menuju Jakarta. Sungai apa namanya Kang? Di Jakarta itu lah. Besar-besar transfer uang aja biar transfer banjir Kang. Buah yang menggelantung juga seperti asap, tapi bukan asap. Namanya Fidelia africana atau biasa disebutnya sosis Afrika. Sosis Afrika ini biasa dipakai untuk makanan hewan, tapi hewan pun yang bisa makan buahnya jika masih di pohonnya. Karena kalau buahnya sudah jatuh dan dibiarkan selama 12 jam, buahnya akan terfermentasi kurang lebih 70% alkohol di dalamnya. Iya, alkohol alami. Oh, sosisnya. Bener gulti Zar. Teksturnya keras. Ada taman tadi di Indonesia namanya Taman Garuda atau Taman Sijana Pasan. Apa disebut Taman Garuda? Pada tanaman yang ungu dan hijau di tengah itu jika dilihat dari atas tangga sana bentuknya seperti lambang burung Garuda. Ya sengaja dibentuk seperti itu dan contoh fotonya bisa dilihat di papan hijau depan yang bagian bawah. Di bawah yang bagian atas patung Sijana Pasan yang itu adalah orang Indonesia berdua yang pernah menjabat sebagai direktur utama Jogja Bogor.
pulang deh atau mau ikut lagi lanjut keliling lagi. Kesininya bawa kendaraan nggak? Bisa keluar nanti pintu 3 depan. Kalau mau keluar langsung ya, biar nggak capek ke pintu 1 lagi bisa langsung keluar. Abis ini kemana lagi? Ini masih ada taman utamanya di bawah. Kalian lanjut dulu ya. Lanjut aja. Sama daerah sini biar nggak capek nanti bisa keluar di jalan tiga. Keluar masuk keluarnya jalan Pajajaran. Ini pohon damar yang biasa kayu atau batangnya dipakai untuk membuat korek api dan getahnya juga bisa dipakai untuk membuat lilin damar. Yang mana Kang? Ini yang paling tinggi sepanjang jalan. Kalau di sebelah dalam sini ada beberapa koleksinya pohon baobab dari Madagaskar, Afrika atau buatan pohon terbalik. Karena kalau dilihat akarnya seperti tubuh ke atas dan batangnya seperti tubuh ke bawah. Ini juga ada contoh buahnya di sampingnya. Buahnya cukup unik. Bentuknya di sini sebutannya seperti tikus mati yang bergelantungan. Yang banyak. Ya, dan buahnya juga bisa dikonsumsi. Di sini kecil. Kalau dari kapas ini kan jauh besar. Buahnya bisa dikonsumsi, rasanya asam dan dia mengandung vitamin C 3 kali lipatnya jeruk. Bunganya juga dari pintu 3 sampai bawah ini masih berhubungan sama taman utamanya. Nama tamannya Taman Astrid. Taman Astrid itu diambil dari nama Ratu Belgia, yaitu Ratu Astrid yang dulu pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor tahun 1928 tujuannya untuk honeymoon di sini. Dan bunganya ini hadiah dari Kebun Raya Bogor untuk Ratu Astrid tadi yang melambangkan atau mewakilkan 3 warna. Warna merah pada bunganya, hitam daun dan tangkainya, lalu warna kuning pada bunganya lagi. Merah, hitam, dan kuning melambangkan warna benderanya Belgia. Ini nama bunganya bunga pana. Yang kiri itu Kang. Iya, di depan taman utama. Di atas taman utamanya ada restoran. Yang motor di sini ada ikut lagi ke bagian atas lagi, ke shelter lagi. Kalau yang kanan sini ada suku 2 abad atau monumen 200 tahun Kebun Raya Bogornya tahun 2017 lalu. Jadi kalau 18 Mei kemarin usia Kebun Raya Bogor bertambah menjadi 206 tahun. Di atasnya logo bunga rafflesia. Rafflesia dan juga dengan dalam itu terakhir mekar tahun lalu. Dia hanya bertahan 3 sampai 4 hari saja rafflesia di sini. Dan yang mekar namanya Rafflesia Padma. Mungkin orang banyak familiarnya dengan Rafflesia Arnoldi. Itu perbedaan Arnoldi dengan Padma cuma di diameternya aja. Rafflesia Padma lebih kecil dibanding Rafflesia Arnoldi. Dan yang mengeluarkan bau bukan bunga Rafflesia tapi bunga bangkai. Jadi bunga bangkai sama Rafflesia sendiri beda. Rafflesia bisa disebut juga sebagai bunga parasit. Jadi yang mengeluarkan bau bukan bunganya tapi parasit yang dari bunganya. Dan baunya nggak sepekat bunga bangkai. Dalam sana ada apa Kang? Itu tempat mekarnya Rafflesia terakhir di dalam sana setahun lalu. Lalu mekar dan kata prediksi awal tahun ini akan mekar lagi tapi tidak mana yang mekar bunga bangkai raksasa di Kebun Raya Cibodas kemarin. Bertahan 1 minggu di Cibodas. Ada 4 ya. Bogor, Cibodas, Purwodadi, sama Kediri. Ini apa? Tinggal Bali di Bedugul. dari orang
bakalan kereta api atau bahan baku pembuatan kapal. Karena kalau kayunya kena air, kena panas terus, dia semakin kuat dan keras dan semakin laku. Nah, kalau di daerah Kalimantan atau Sumatera, kayu ini tuh dipakai buat bikin rumah di rawa-rawa. Di dalam sana kondisinya kaktus-kaktus atau sukulen yang rata-rata asal dari Meksiko. Seperti kaktus euforbia, kaktus yucca, kaktus cowboy, bunga tulang kuda, bisphenoli, dan salah satunya juga ada family kaktus yang biasa dipakai sebagai bahan baku pembuatan minuman di Meksiko. Nama minumannya tequila. Tequila diambil dari kaktus namanya Blue Agave. Yang paling tua kan? Pohonnya paling tua. Pohon paling tua di sini ada pohon ini. Di mana itu kan? Itu ada di dekat Danau Gunting. Bagian itu cuma sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ditebang karena membahayakan. Saking tuanya, jadi tapi masih ada akar sampai batangnya setempat lagi. Ke atasnya udah ditebang.